Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Skarsari. Saya dari Politeknik LP3I Jakarta, kampus Depok. Saya kelas AP 203. Saya akan mempresentasikan tentang asuransi ekspor impor. Materi yang akan dibahas antara lain, yang pertama, pengertian asuransi. Yang kedua, ada asuransi ekspor impor. Yang ketiga, ada premi dan sertifikat asuransi. Yang keempat, kewajiban dari perusahaan asuransi. Yang kelima, ada permintaan asuransi. Yang keenam, ada penutupan asuransi. Ketujuh, penggantian asuransi. Yang kedelapan, ada resiko yang ditutupi oleh asuransi. Dan yang terakhir, ada istilah-istilah dalam asuransi. Sebelum kita mengetahui apa saja yang ada di dalam asuransi ekspor impor, pertama kita harus mengetahui pengertian asuransi itu apa. Saya telah merangkum pengertian asuransi. Pengertian asuransi itu dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terjadi berdasarkan kontrak apabila suatu pihak atau perusahaan asuransi untuk tujuan mendapat premium berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak lain pembeli jasa asuransi atas kerugian yang mungkin terjadi untuk bidang-bidang tertentu. Jadi, asuransi ini terjadi apabila ada kontrak antara perusahaan asuransi dan pihak pembeli jasa asuransi. Pada umumnya, asuransi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada asuransi kerangka kapal atau hull and machinery insurance. Jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh kejadian bahaya di laut atau perils of the sea, seperti pelanggaran atau tabrakan, kerusakan mesin, cuaca buruk, dan lain-lain. Asuransi ini ditutup oleh pemilik kapal. Yang kedua, ada asuransi muatan atau cargo insurance. Nah, asuransi muatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cargo marine insurance, yaitu asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama dalam pelayaran. Yang kedua, ada cargo liability insurance, yaitu asuransi yang ditutup oleh pengangkat atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Untuk menutup cargo liability, pihak pengangkut pada umumnya telah menjadi anggota P&I Club. Jadi, bagi yang belum tahu P&I Club itu apa, nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Selanjutnya ada asuransi ekspor impor. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah ada beberapa asuransi dalam ekspor impor. Yang pertama, ada asuransi pengangkutan. Asuransi ini bertujuan melindungi tertanggung seperti eksportir, importir, pengirim barang, pemesan barang, pemilik barang-barang pindahan terhadap resiko-risiko kerugian atau kerusakan barang-barang selama barang-barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman. Jadi di sini ada tiga asuransi pengangkutan. Yang pertama itu pengangkutan laut atau marine cargo, yang kedua pengangkutan darat atau air cargo, yang ketiga ada pengangkutan darat atau goods inland transit. Saya mohon maaf, jadi ada kesalahan. Yang poin kedua itu bukan pengangkutan darat tetapi pengangkutan udara. Selanjutnya ada asuransi perdagangan. Asuransi perdagangan adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Tertanggung yang dimaksud ini penjual, bank, institusi keuangan non-bank atau INKB terhadap kemungkinan resiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari pembeli atau importir atau bank pembuka LC yang disebabkan oleh resiko komersial dan atau resiko politik. Dan asuransi ini menawarkan
menawarkan beberapa asuransi, seperti yang pertama asuransi kredit ekspor atau Export Credit Insurance atau ECI. Yang kedua ada asuransi kredit perdagangan domestik atau Domestic Credit Insurance atau DCI. Yang ketiga ada asuransi pembiayaan tagihan ekspor atau Export Bill Insurance atau EBI. Dan yang keempat ada asuransi pembiayaan tagihan domestik atau Domestic Credit Insurance Financing atau DCIF. Selanjutnya ada asuransi kredit. Asuransi kredit adalah jenis asuransi yang memberikan proteksi kepada bank atau lembaga keuangan non-bank atau LKNB atas resiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai atau cash loan yang diberikan oleh bank atau LKNB. Yang selanjutnya ada asuransi perdagangan, yaitu suatu bentuk perjanjian antara surety dan prinsipal di mana pihak pertama memberikan jaminan untuk kepentingan pihak kedua bagi kepentingan pihak ketiga. Selanjutnya ada asuransi aneka atau miscellaneous insurance. Jadi asuransi yang memberikan jaminan atas kehilangan uang tertanggung selama disimpan di dalam brankas, lemari, besi, atau tempat penyimpanan uang lainnya selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain, selama disimpan di kasir atau loket-loket di mana transaksi dilakukan, serta menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola keuangan. Nah, asuransi aneka mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi uang atau money insurance. Yang kedua ada cash in safe insurance. Jadi asuransi ini untuk menjamin kerugian atas hilangnya uang tunai atau yang dapat disamakan dengan uang yang peristiwanya terjadi di tempat atau ruang penyimpanan selama 24 jam dalam sehari. Terus yang ketiga ada cash in transit insurance. Jadi asuransi ini untuk menjamin kerugian atas hilang atau rusaknya uang tunai atau yang dapat disamakan dengan uang yang peristiwanya terjadi di perjalanan pada saat pengiriman atau pengambilan dari tempat asal ke tujuan yang telah ditentukan. Jadi bedanya sama cash in safe insurance itu, kalau cash in safe insurance itu kan peristiwanya terjadi selama 24 jam dalam sehari. Kalau misalnya cash in transit insurance itu di saat uangnya lagi dalam perjalanan, seperti itu. Terus yang keempat ada asuransi pencurian atau perampokan. Yang kelima ada asuransi movable all risk insurance. Dan yang keenam ada asuransi fidelity guarantee. Poin selanjutnya ada premi dan sertifikat asuransi. Apa sih yang dimaksud dengan premi asuransi? Premi asuransi adalah iuran berupa uang yang dibayarkan pada waktu tertentu oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang mempertanggungkan. Nah, terus sedangkan sertifikat asuransi itu, sertifikat atau polis asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dengan pihak yang dijamin atau tertanggung yang memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian. Sertifikat ini akan ditandatangani oleh yang diasuransikan sebelum dikirim ke perusahaan asuransi. Sertifikat dapat diisi dan diselesaikan oleh perusahaan asuransi setelah diterima dan dengan keterangan lebih lanjut oleh forwarder atau oleh yang diasuransikan. Lalu ada kewajiban dari perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu mempunyai kewajiban untuk membayar klaim asuransi. Sebelum membayar, perusahaan asuransi harus yakin dahulu bahwa yang diasuransikan telah melakukan segalanya, antara lain seperti langkah di poin atas itu. Yang pertama adalah telah melakukan segala upaya untuk melindungi barangnya. Yang kedua, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,
telah melakukan upaya agar kerusakan yang lebih besar tidak akan terjadi. Yang ketiga, ada mempunyai cukup dana untuk dapat membangunnya kembali. Yang keempat, akan membuat letter of subrogation. Lalu ada permintaan asuransi. Permintaan asuransi itu bisa dilakukan oleh penyewa kapal atau oleh pemilik barang. Yang pertama, oleh penyewa kapal. Penyewa tentunya tidak akan dikenakan tanggung jawab dalam pelanggaran kapal maupun polusi atau kerusakan yang dilakukan kapal terhadap pihak ketiga. Tapi ia dapat dikenakan tanggung jawab dalam klaim muatan. Lalu yang kedua, oleh pemilik barang. Barang yang dimuat di kapal mungkin milik dari penyewa atau charterer atau pemilik kapal, akan tetapi biasanya milik pihak ketiga. Siapapun yang menjadi pemilik barang, lebih baik ia mengasuransikan dirinya terhadap kehilangan atau kerusakan barangnya, juga terhadap kontribusinya bila kapal terkena general affairs atau salvage. Materi selanjutnya ada penutupan asuransi. Yang pertama ada Hull and Machinery atau H&M. Asuransi H&M menutupi kerugian terhadap kapal dan peralatannya termasuk motor induk, motor-motor pembantu, alat bongkar muatan, dan peralatan navigasi. Ada dua hal yang perlu kalian ketahui tentang H&M. Yang pertama itu basic perils atau risiko bahaya. Di mana risiko bahaya ini ada berbagai macam, seperti yang pertama, bahaya di perairan yang dilayari oleh kapal. Yang kedua, kebakaran dan ledakan. Yang ketiga, pencurian. Yang keempat, jettison atau membuang muatan karena terpaksa. Yang kelima, ada perompakan di laut. Yang keenam, ada kerusakan terhadap instalasi atau reaktor nuklir. Yang ketujuh, ada benturan terhadap objek yang jatuh dari langit. Dan yang kedua, ada insumerary perils atau kecelakaan dalam kapal. Nah, kecelakaan yang dimaksud yang pertama itu kecelakaan pada waktu muat atau bongkar atau memindahkan muatan atau minyak. Yang kedua, ada pecahnya kettle atau putusnya es propeller atau kerusakan tetap pada mesin atau badan kapal. Yang ketiga, ada kelalaian nakoda, perwira, dan ABK. ABK itu anak buah kapal, serta pandu. Yang keempat, ada kelalaian dari penyewa atau kontraktor untuk reparasi yang belum diasuransikan sebelumnya. Yang kelima, ada barratry atau tindakan dari nakoda dan ABK untuk merusak penyewa atau pihak ketiga lainnya. Nah, jenis penutupan asuransi yang kedua ada Protection and Indemnity Club atau P&I Club. P&I Club merupakan asuransi bersama para pemilik atau operator kapal untuk menutup resiko yang tidak dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi. Nah, terdapat P&I Club yang terkenal antara lain. Yang pertama ada The Britannia Steamship Insurance Association. Yang kedua ada The American Club. Yang ketiga ada The North of England Protection and Indemnity Association. Jenis penutupan asuransi yang ketiga ada Freight Demurrage and Defense atau FDND. FDND adalah asuransi terhadap tuntutan hukum yang meliputi bantuan dari para ahli hukum, pakar, surveyor, dan lainnya. Tujuan dari FDND adalah untuk melindungi anggotanya terhadap klaim di luar kewajaran serta tuntutan hukum dalam hal yang pertama, pelanggaran dari charter party dan kontrak affreightment serta tidak kesesuaian uang sewa. Yang kedua ada kelambatan atau detention yang disebabkan oleh pelanggaran kapal atau sebab lainnya. Yang ketiga ada penahanan kapal yang tidak wajar dan masih banyak yang lainnya. Jenis penutupan asuransi yang keempat ada asuransi tersendiri. Perusahaan pelayanan akan menutup asuransi tersendiri bila kapalnya berada di daerah peperangan, juga terhadap pemogokan oleh buruh, atau dapat juga mengasuransikan uang tambang yang akan diterima. Ada 3 jenis asuransi penutupan. Yang pertama ada War Risk
insurance, yaitu jika kapal berada di daerah perang atau di daerah permusuhan lainnya. Yang kedua ada strike insurance, yaitu pemogokan yang dilakukan oleh buruh pelabuhan, perwira, dan ABK kapal itu dapat sangat mengganggu operasi dari kapal. Maka dari itu ada yang namanya strike insurance. Terus yang ketiga ada loss of hire, yaitu kapal tidak dapat menarik uang sewa kapalnya karena suatu hal atau akibat. Poin selanjutnya ada penggantian kerugian. Pembayaran ganti rugi bila terjadi kerusakan pada kapal dan muatannya diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk kapal dibayar oleh asuransi dan atau P&I Club. Yang kedua, untuk muatan dibayar oleh asuransi dari pemilik muatan. Bila kesalahan dari pemilik kapal, maka dibayar oleh P&I Club. Terus yang ketiga ada untuk ABK atau stevedore dan penumpang serta buruh bongkar atau muat dibayar oleh P&I Club dari pemilik kapal. Nah, di samping itu ada tabel. Jadi ini pembagian presentasi biaya dari sebuah P&I Club. Jadi jenis-jenis biayanya itu ada pertanggungan muatan, itu presentasinya 38%, pertanggungan ABK itu 30,4%, kerusakan pada objek 9,5%, polusi minyak atau oil pollution ada 7%, pertanggungan stevedore 5%, seperempatan tabrakan kapal ada 4%, menyingkirkan kapal tenggelam 2%, lain-lain 3,6%. Poin selanjutnya ada resiko yang ditutupi oleh asuransi. Yang pertama, barang yang kualitasnya jelek atau mudah rusak. Yang kedua ada pembungkus yang kurang sempurna. Yang ketiga ada keterlambatan. Yang keempat ada kesengajaan dari pihak yang diasuransikan atau kesalahan yang disengaja. Yang kelima ada kerusakan alami. Nah, pihak asuransi tetap bertanggung jawab menutupi asuransi pada saat yang pertama, transit yang biasa dilakukan di pelabuhan muatan maksudnya mungkin ya. Yang kedua itu menunggu kapal tiba. Yang ketiga pemindahan muatan di lokasinya. Yang keempat di pelabuhan tujuan selama belum dibayar bea dan diserahkan. Materi selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam asuransi. Yang pertama ada general average. Saya memberikan perumpamaan, misalkan terjadi kebakaran dan kapal berada dalam keadaan bahaya. Untuk memadamkan api, beberapa muatan mengalami kerusakan dan pemilik dari muatan yang rusak telah berkorban demi kepentingan semuanya, dan karena itu akan diganti kerugiannya oleh para pemilik barang lainnya dan juga oleh kapal yang mengangkut muatannya. Pengganti kerugian tersebut dinamakan general average contribution. Jadi itu yang dinamakan general average. Selanjutnya ada particular average. Particular average itu suatu pertanggungjawaban yang melekat pada polis asuransi maritim yang berkaitan dengan kerusakan tertentu. Terus yang ketiga ada open contracts atau floating policies. Asuransi dengan cara ini didasarkan saling percaya antara pemilik barang atau yang diasuransikan dan perusahaan asuransi atau yang mengasuransikan. Yang keempat ada maritime perils. Maritime perils adalah bahaya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap pelayaran di laut. Yang diartikan bahaya di laut itu seperti kebakaran, bahaya peperangan, perompakan, pencurian, dan lain-lain. Yang kelima ada note of protest, yaitu sebuah affidavit atau pernyataan nakoda kapal yang dibuat di depan notaris atau pejabat yang berwenang atau konsulat dari kebangsaan kapal itu. Lalu yang terakhir ada statement of fact. Statement of fact adalah pernyataan tertulis dan terperinci mengenai sebuah kejadian atau fakta yang terjadi pada sebuah jeda waktu tertentu yang dialami oleh yang berwenang atau kelompoknya. Itulah penjelasan materi tentang asuransi ekspor impor.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.